Halo teman sahabat semua, kita lagi di kebun ya. Pada sore ini saya akan cerita alpukat yang satu ini. Ini ya secara ketinggian ya teman-teman ya. Tinggi saya 160 ke atas ya, artinya ini kurang lebih ya 150-an ya, ini 1,5 meter. Ini tanam kemarin di November ya, ingat saya 24 November 2023. Boleh nanti teman-teman kalau penasaran bagaimana cara tanam ya, ada kita posting di channel Alpocate Farm ya, pada November 2023. Udah ada kita posting di channel Alpocate Farm ya. Kenapa ini dicerita? Karena ini alpukatnya ya kita koleksi ya, beda dengan alpukat yang kita tanam. Kebanyakan kan kita tanam alpukat Sinca ya, lilin Sinca, atau kebanyakan yang kita tanam itu mentega lilin ya. Sebutan di Singkawang itu mentega lilin atau lilin Sinca. Ini koleksi kita, ini jenis alpukat. Kita ambil mata interestnya dari teman yang udah berbuah. Ini kalau saya lihat dari ciri buah itu, karena bentuknya kayak bergerigi, bentuk buahnya lonjong ya, lonjong ya, kurang lebih juga lah kayak model alpukat lilin Sinca ya atau mentega. Hanya yang membedakan kulitnya agak tebal ya, satu. Buahnya ya, yang saya maksud itu ini belum berbuah. Buah yang induknya yang kita ambil mata interestnya, terus dia ada bergerigi. Kita cari pencarian ya, di literatur atau di YouTube teman ya. Ini saya bisa juga simpulkan ini jenis varietas Pinkerton ya. Jadi jenis varietas Pinkerton ini ya termasuk alpukat introduksi. Artinya kalau kita berbicara alpukat introduksi itu alpukat dari luar daerah ya, luar Indonesia. Ya kita tahu asal alpukat itu ya ada 3 ras alpukat ya, ras Meksiko, ras Guatemala, dan ras West Indian. Ini tergolong ya dekat-dekat ya, kalau tidak ras Guatemala dia termasuk ras Meksiko. Perlu saya jelaskan sebelumnya, kita kemarin sambung ini ya, sambung pucuk namanya. Ini sedeling bawah, batang bawah ini. Coba kamera fokus, mudah-mudahan masih bisa ya. Ini sambungannya di sini. Ya ini masih ada, coba di zoom ya. Ini masih ada bekas-bekasnya ya. Ini biasa biji lokal. Terus atas ini, sedeling atas atau pucuk atas itu kita pakai yang saya bilang tadi itu, jenis interest Pinkerton ya, yang udah berbuah. Ini ya dari tanam, nanti dia akan 1 tahun itu pada tanggal 24 November 2024 ya. Karena ya kita tanamnya itu di November 2023. Itu. Terus mungkin kurang lebih 10 bulan ya, karena ini September ya, artinya masih 2 bulan lagi nanti akan masuk November. Seperti inilah growth pertumbuhannya ya, seperti ini. Kurang lebih ini 1,5 meter lah kurang lebih. Karena pada saat penanaman kemarin kita tidak sedetil ya, kita ukur apa itu. Jadi pada saat inilah ini perkiraan kita. Tapi ada yang kita buat sampel, yang pada saat tanam kita ukur ketinggiannya berapa dari ya dasar tanah polybag
atau dasar tanah, nanti 1 bulan berapa growth ya, pertumbuhan tanamannya. Nah, sehingga kita bisa tahu ya, apakah dia stagnan. Yang dibilang stagnan itu artinya jalan di tempat, tidak ada pertumbuhan, tidak ada growth ya, jalan di tempat ya. Berkembang tidak ya, anggaplah mati tidak ya, kayak seperti bonsai lah kan. Bonsai itu hanya ya dibentuk-bentuk jadi indah ya. Nah itu, tapi kita mengharapkan ya alpukat itu untuk tumbuh berkembang bisa menghasilkan buah dengan interval kurun waktu yang udah kita alami ya. Ya 2,5 tahun 3 tahun itu kalau jenis interestnya bagus ya, perawatannya juga ya, perawatan dalam artian karena di bibit yang bagus itu tentu salah satu prioritas kita harus tanam bibit unggul, bibit yang bagus. Artinya kalau bibit yang bagus itu kita bisa nampak ciri-ciri dia subur. Ciri-ciri dia subur, begitu juga batangnya kan ya. Batangnya juga ya bagus ya. Tidak hitam gitu ya, ada kecoklatan seperti ini. Nah, ini. Karena bibit, kalau bibit juga terlalu tua tidak bagus ya. Artinya terlalu lama di polybag, apalagi polybagnya kecil ya. Tentu yang ideal itu setelah sambung ya setengah tahun atau 4 bulan kita lepas di habitatnya. Maksud saya habitatnya itu kita tanam di lahan ya. Boleh juga untuk di planter bag ya, mungkin di planter bag itu ya kita lebih enak memantau ya. Nah, itu salah satu. Karena kita juga melihat teman-teman yang pengembangan di planter bag itu ya di pot ya rata berhasil, malah dia lebih enak kontrolnya ya, di sisi ya penyiangan gulma lain sebagainya mungkin salah satu terhindar ya, atau efisiensi pemakaian pupuk juga ya, penyiraman juga bisa kita efisiensi, tidak begitu membajir ya. Terus tadi kita cerita Pinkerton. Jadi kenapa kok ini dikasih nama Pinkerton? Tentu ada historinya ya. Pinkerton itu Pinkerton itu adalah hasil persilangan ya antara alpukat khas dengan alpukat Rincon. Jadi dua alpukat ini sama-sama alpukat yang asal introduksi, yang asal muasalnya ya di daerah subtropis. Artinya suhunya di sana dingin ya. Kalau subtropis, kita ini kan tropis, suhunya panas. Jadi alpukat itu cocoknya di daerah subtropis. Jadi saya cerita tentang ya. Sehingga persilangan antara khas dengan Rincon ini tadi menghasilkanlah yang dinamakan oleh alpukat varietas Pinkerton. Kenapa dikasih nama Pinkerton? Karena Mr. Pinkerton inilah yang melakukan persilangan itu. Melakukan persilangan itu sehingga ya sampai saat ini ya berkembanglah kan ya, termasuk sebagian juga ada di Asia. Kenapa kok yang alpukatnya subtropis ya, yang udara dingin dikembangkan ditanam di kita tropis di Asia ya. Ya itu sah-sah saja sih sejauh dia bisa tumbuh satu, dalam artian kadang ya mungkin pekebun-pekebun besar bisa menyiasati karena di tempat asalnya dia akan subtropis, udara dingin. Jadi kalau kita itu kebalikan, semakin ketinggian MDPL-nya mungkin 1000 ke atas atau ya 1500 2000, otomatis kan suhunya dingin. Jadi kebanyakan dia ini cocoknya di daerah yang MDPL-nya tinggi.
Nah, tapi teman yang kita punya ini NBPL-nya yang biasa-biasa saja, buahnya bagus, saya lihat ya bagus. Bentuk karakteristik buah ya kulitnya tebal. Kalau kulit tebal dia agak susah ditembus ya, agak susah ditembus oleh lalat buah. Nah, jadi di sisi keamanan buah tidak akan rusak. Mungkin di sisi penyimpanan juga ya. Di sisi penyimpanan dia mungkin akan bisa lebih tahan lama ya. Rata alpukat itu matang kan kalau kita petik 2, rata matang 5 atau 6 hari harus dikonsumsi. Kalau di atas itu dia kan bisa jadi bisa busuk, tidak bisa dikonsumsi lagi kalau udah bakteri ya, pembusuk bakteri yang penghancur udah terkontaminasi. Karena ya kita juga harus bersyukur ya, tanpa ada bakteri pembusuk. Kita contohkan ya, habitat yang ada di muka bumi ini ya, begitu dia mati tidak busuk ya udah terpenuh ini. Jadi ada untungnya, ada manfaatnya juga ya, termasuk di bidang pertanian juga. Tanpa ada bakteri pembusuk ya tidak akan bisa terjadinya terjadinya humus ya, terjadinya jadi tidak bisa mengolah ya. Kalau tidak diolah otomatis menumpuk jadi sampah di muka bumi. Nah, itu terus saya tidak cerita tentang hal itu, saya fokus cerita tentang ini tadi ya, saya cerita tentang buah ya. Nah, ini jadi kalau buah yang biasa kita ya, contohlah ya, yang kita alami jenis lilin Sinca itu atau mentega lilin, dia begitu kita petik 5 hari atau 6 hari kita peram ya, hari ke-7 ke-8 udah bisa kita konsumsi. Tapi kalau ini pun demikian, tapi ini interval dia, kalaulah kita petik tadi ya, mungkin dia akan bersamaan juga matangnya 6-7 hari. Ini masih bisa kita ya mungkin selisih dengan yang kulit agak tipis, karena ini kulitnya ya lumayan tebal. Ada ini, mudah-mudahan nanti saya posting. Saya ada ya waktu pembibitan dan buahnya, bijinya kita tanam lokal juga ada, hanya ya apakah ada lokalnya atau tidak nanti saya cek yang mana. Ini ya jadi jenis varietas ini Pinkerton udah jelas tadi panjang lebar ya, karena yang menemukan persilangan itu Mr. Pinkerton. Sehingga berkembang lah. Ini termasuk alpukat ya, termasuk alpukat premium ya, karena dia ini masih keluarga khas masih turunan khas. Jadi kalau kita berbicara alpukat khas, artinya ya itu alpukat yang sangat diminati warga dunia di muka bumi ya, karena di sisi premium harganya ya artinya di atas harga rata-rata yang lainnya. Oke teman-teman ya, ini hanya sebatas berbagi cerita ya, sehingga bisa menginspirasi ya. Itu cerita kita sore ini. Nah, ini di kebun alpukat Tepam ya, jangan lupa di like, di share, di komen, tulis di kolom komentar, akan kita balas, kita konfirmasi. Tentu subscribe, karena dengan teman-teman mensubscribe, teman-teman akan bisa seterusnya mengikuti tayangan-tayangan terbaru dari channel Alpokate Farm. Di samping itu, teman-teman juga udah berkontribusi membantu berkembangnya ya channel Alpokate Farm. Selamat sore semua. Salam dari Alpokate Farm, Kelurahan Sagatani, Kota Singkawang. Selamat Gumare. Tuhan memberkati diri semuanya. Amin.